Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan yang maha baik, yang kembali memberkati kita dan melayakkan kita untuk memasuki hari baru. Terlebih di pagi hari ini, ketika kita bertemu kembali bersama-sama di hari Senin 5 Juli 2021 untuk memasuki ibadah pagi kita. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersatu teduh untuk sejenak. Bapak Ibu saudara-saudariku, marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari buku NDHKBP nomor 309 ayatnya yang kedua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku, nas renungan untuk kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 19 ayat yang ke-15. Kitab Mazmur pasal ke-19 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan kepada kita semua. Marilah kita mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Sekali lagi saya bacakan. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku, begitu banyak Mazmur Daud yang menggembirakan hati kita saat ia mencurahkan harmoni pujian puitis untuk pengampunan dan penyertaan Allah yang penuh belas kasihan, yakni lewat keajaiban karya dan jalannya yang perkasa, kemuliaan, kebijaksanaan, kreativitasnya, dan tindakan kasih karunia-Nya terhadap anak-anak Israel yang memberontak. Saudara-saudariku, begitu banyak kata-kata suci yang telah dituliskan oleh Raja Gembala Israel ini sebagai doa-doa yang telah diucapkan di banyak bibir orang-orang kudus selama berabad-abad, yang telah menemukan penghiburan dan kasih karunia dalam permohonannya kepada Tuhan. Dan doa-doa seperti itulah yang saat ini kita renungkan melalui pemberitaan nas ini. Ada beberapa kata yang disampaikan di sana. Yang pertama ditunjukkan melalui kata atau ucapan mudah-mudahan. Bapak Ibu saudara-saudariku, ayat itu adalah doa. Kita meminta kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi kita yang tidak dapat kita lakukan sendiri selain daripada Dia. Maka kata-kata dan pikiran kita akan menyimpang dari kebenaran. Doa itu mengungkapkan hasrat hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Ucapan yang kedua dari perkataan ucapan mulut. Rata-rata orang berbicara lebih dari 7.000 kata sehari. Dan
mengatakan kepada kita bahwa mulut berbicara dari luapan hati. Dan pada hari penghakiman, orang harus mempertanggungjawabkan setiap kata yang sia-sia yang mereka ucapkan. Itu yang dikatakan di dalam Matius 12 ayat 34 dan ayat 36. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat mudah kata sia-sia keluar dari hati dan menghancurkan semangat setiap orang. Kita seharusnya mengerti bahwa hati kita cenderung mengarah kepada pembenaran diri, pembelaan diri, dan popularitas diri kita. Untuk alasan ini kita perlu untuk berdoa demikian. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Ini adalah sebuah doa yang berdiri sebagai penjaga bibir kita sendiri, sebagaimana yang dikatakan oleh Mazmur 141 ayat yang ketiga. Bapak ibu saudara-saudari, hal yang ketiga yang disampaikan kepada kita dalam ucapan renungan hati. Renungan hati adalah keadaan pikiran yang menetap, seperti penyelarasan ban yang menjaga kendaraan agar tidak timpang dan terguling. Ini adalah pengaturan mutlak yang berasal dari hati, agar hati kita tidak melayang menuju cara-cara egois yang memunculkan kata-kata dan tindakan egois di dalam diri kita. Pernyataan yang keempat dikatakan dengan pengucapan berkenan menerima. Saudara-saudariku, kata-kata menyenangkan, berkenan diterima, menunjukkan suatu kerendahan hati dari doa ini. Ini bukan kata-kata permintaan yang berkilau dan bersinar. Itu bukan meminta pemikiran mendalam yang brilian dan menakjubkan. Fokusnya bukan pada kekuatan kata-kata dan pikiran atau bagaimana supaya kata-kata itu sampai ke telinga orang lain dan terasa menyenangkan. Tetapi itu adalah penekanan ekspresi yang menyenangkan dan dapat diterima. Dan bagaimana mereka bukan kemurahan hati Tuhan di dalamnya. Maksudnya adalah di dalam doa ini kita tidak meminta untuk mendapatkan atau memperoleh popularitas yang tinggi, atau menjadi pembicara yang terkenal di tengah-tengah dunia ini, atau untuk menjadi yang terbaik, yang menonjol atau bersinar dalam setiap pandangan orang lain. Doa itu hanya menginginkan agar kehidupan batin dan curahan lahiriah kita dapat diterima oleh Raja yang menjadikan kita, dan Dia akan memberikan kepada kita limpahan sukacita. Bapak ibu saudara-saudariku, perkataan yang terakhir diucapkan dengan Tuhan gunung batuku dan penebusku. Di sini kita memiliki alasan mengapa doa ini diucapkan di tempat yang pertama. Tuhan adalah batu pelindung yang melindungi kita. Dia adalah penebus yang membebaskan kita dari segala dosa, mengampuni kata sia-sia kita di masa lalu, dan memberdayakan kita untuk membicarakan tentang kehidupan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Doa ini adalah doa yang mengakui kebenaran Allah, yang atas rahmat-Nya kita tersungkur dan bersujud, yang tangannya mengangkat kepala kita dan memperbaharui jiwa kita, kekuatan kita, dan keselamatan hidup kita. Saudara-saudariku, jadi di dalam seruan nas ini kita dituntut agar kita berdoa untuk memperoleh keberanian mengucapkan kata-kata yang sejati dan penuh dengan keyakinan, kata-kata yang mengungkapkan kebenaran dan kasih karunia, kata-kata yang membawa kenyamanan dan penyembuhan, kata-kata yang tidak pernah menyanjung dan menipu, tetapi selalu meneguhkan dan menasehati. Kata-kata yang mencerminkan dengan baik kebenaran akan gunung batu kita, penebus kita. Dialah Allah Tuhan kita. Amin. Marilah kita kembali bernyanyi memuji Tuhan dari buku NDHKBP nomor 232 ayat yang kedua.
kita berdoa. Bapa kami, Bapa yang mulia, Bapa yang penuh dengan segala kehormatan, Allah kami yang bertahta di surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah memberikan kepada kami kehidupan baru pada pagi hari ini untuk melakukan, melanjutkan, dan memulai aktivitas kami sebagaimana biasa yang kami lakukan. Namun Engkau mencurahkan berkat yang berlimpah pada kami setiap hari, dan itu yang membedakan hari-hari kami yang kami jalani, ya Allah, setiap pagi dan setiap hari yang kami lewati. Terkhusus dalam satu hari ini, kami sungguh bersuka cita Engkau mengumandangkan firman-Mu di tengah-tengah hidup kami, anak-anak-Mu yang berserah diri ke dalam tangan-Mu. Sehingga kami diajarkan dan diingatkan untuk selalu berucap atas kata-kata yang mendidik, kata-kata yang menyembuhkan dan menasehati, kata-kata yang membangun dan menegarkan, bukan kata-kata yang merusak dan menjatuhkan. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk memakai mulut kami untuk melakukan atau mengeluarkan ucapan kami yang bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain, namun ucapan yang keluar dari renungan hati kami yang paling dalam untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi bijak, oleh karena hikmat yang telah Kau karuniakan bagi kami, untuk memakai firman-Mu dan perkataan-Mu menjadi bekal kami untuk menata hidup kami, perkataan kami, dan segala perbuatan kami. Inilah kami Bapa di dalam hari ini yang akan melanjutkan aktivitas kami, yang berserah diri ke dalam tangan-Mu agar Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai dan membimbing kami, sehingga kami dapat berbuah berlimpah-limpah untuk menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Allah, ampunkanlah kami ya Allah Maha Pemurah atas segala dosa dan pelanggaran kami, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.